aranjeunna nyukeun kana di Ica tahu kituna adik ngawartosan ka Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bersama saya Agus Syairofi, teman pendidikan kalian di Ovi Media Channel. Ya. Bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, silakan kalian subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini, supaya channel ini bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi dan lebih luas lagi untuk semua sahabat ya. Oke, baik, dan saya mohon maaf karena kali ini saya pakai headset yang cukup mengganggu dari segi visual ya, mungkin karena mikrofon sedang rusak ya sahabat ya, jadi mohon dimaklumi untuk headset kali ini. Oke, baik, di ngobrol pendidikan dan parenting kali ini saya akan memberikan satu tanggapan ya, sekaligus satu himbauan kepada semua sahabat terkait dengan berita yang lagi viral di media-media sosial ya, seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Mungkin yang punya TikTok dan Instagram mungkin sudah tahu dengan berita ini, yaitu seorang anak yang tega, di berita seperti itu ya, yang tega melaporkan atau menggugat ayah kandungnya yang sudah usia renta, usia senja ya, sekitar 85 tahun, digugat dengan nominal uang yang gak sedikit, yaitu 3 miliar di Bandung ini. Kejadiannya di Bandung, bahkan sempat jadi satu topik pembicaraan di podcast Om Deddy Corbuzier ya, yaitu membahas tentang hal ini. Baik sahabat, secara etis tentunya ini abnormal ya, tidak normal sekali kalau kita meninjaunya secara etis. Seorang anak tega itu kalau kita meninjaunya secara etika. Seorang anak pasti tega, dikatakan tega kalau memang ingin menggugat ayahnya sebesar 3 miliar di usianya yang sudah tua. Ya, meskipun usia muda yang nggak boleh ya seorang anak. Secara etika memang nggak baik. Kalau kita tinjau permasalahan ini secara etika, ya anak itu dikatakan tidak beretika. Yang seharusnya seorang anak itu menghormati orang tuanya, menghargai orang tuanya, menyayangi orang tuanya, mengasihi orang tuanya, ya, berbalas budi kepada orang tuanya di usia senja, ya, saat orang tuanya sudah tua atau sudah sepuh kalau bahasa Jawanya. Itu sudah menjadi kewajiban anak untuk merawat, menyayangi ayahnya atau ibunya atau orang tuanya. Tapi pada permasalahan ini, si anak, apalagi anak kandungnya ini, kalau nggak salah bisa dikoreksi, bisa sahabat koreksi. Semua anak kandungnya ini semuanya menggugat, semua melaporkan si ayah dan ingin menggugat dengan nominal 3 miliar. Ini kan tidak normal, ini kan tidak beretika gitu loh, secara etika. Ya. Jadi mungkin sahabat-sahabat atau netizen yang meninjaunya permasalahan ini terkait dengan etika, ya jelas dia menyalahi etika sebagai seorang anak kandung yang harusnya membalas budi, berlaku baik kepada orang tuanya, menghormati, menghargai, merawat orang tuanya yang sudah senja. Tapi sahabat,
Yang menjadi permasalahan titik koreksi saya di sini, yaitu bahwasannya logikanya seorang anak itu kan nggak mungkin gitu loh. Ya, seorang anak itu nggak mungkin tega menyakiti orang tuanya. Seorang anak dimanapun itu nggak mungkin yang namanya tega menyakiti orang tuanya. Tega durhaka dengan orang tuanya. Apalagi ingin menggugat orang tuanya dengan 3 miliar. 3 miliar di usia orang tuanya yang sudah senja 85 tahun. Nggak mungkin ini secara logika. Ya, kalau logikanya benar, gitu loh. Maksudnya kalau logikanya benar, itu tidak ada problem di situ. Ya. Faktanya seperti itu. Nggak mungkin. Coba tanya kepada hati nurani sahabat-sahabat semuanya. Kira-kira nih, setega apapun orang tua kita kepada kita, barangkali, ya, hati nurani kita itu nggak akan mungkin tega untuk menggugat orang tua kita atau menyakiti orang tua kita. Nggak akan tega. Apalagi orang tua kita sudah senja. Nggak akan tega. Itu secara logika. Ya, berarti kemungkinan kenapa si anak-anak ini tega, itu berarti ada problem. Ya, ada problem di situ. Ya, ada problem. Problem yang pertama, mungkin ini adalah pure dari keinginan syahwatnya, ya, keinginan dirinya untuk memperkaya diri, ya, syahwat, atau ingin menuruti hawa nafsunya, ya, ambisinya untuk supaya dia kaya. Ini kalau memang itu problemnya adalah ambisi, berarti anak ini memang tega. Tapi sahabat, kalau problemnya adalah karena luka batin atau trauma masa kecil, ini yang harus kita jadikan satu refleksi, satu renungan, satu hal yang harus kita ambil hikmah di situ. Ya, mungkin rasa tega itu muncul karena luka batin masa kecilnya, luka batin masa lalunya. Mungkin si anak ini pernah mendapatkan kekerasan verbal atau kekerasan fisik. Kita nggak tahu. Saya juga tidak menuduh. Ini kemungkinan, ya, banyak kemungkinan. Kita juga tidak tahu, ya. Saya tidak mendukung si A dan si B. Saya di sini berada di netralnya, ya. Jadi rasa tega itu bisa muncul, rasa keinginan untuk menyakiti orang tua itu bisa muncul karena rasa sakit masa kecil yang dipendamnya. Bisa karena verbal ataupun fisik. Ya. Bisa mungkin direndahkan si anak itu, pernah direndahkan, pernah dihina, pernah diolok, dipermalukan di depan teman-temannya. Ini juga harus kita ambil hikmah bagi orang tua, ya. Termasuk saya, orang tua. Jadi hal-hal seperti itu membekas di anak. Kita mengatakan kamu bodoh pada si anak, itu membekas dan memberikan satu labeling pada dirinya bahwa dirinya bodoh. Dia nggak akan bisa berkembang, dia akan insecure, dia akan rendah diri, dia akan merasa harga dirinya rendah. Karena apa? Karena orang yang paling dekat secara emosional itu melabeli dirinya bodoh. Itu contohnya. Mungkin orang tua mengatakan kamu
kamu itu bisanya nyusahin aja. Itu labeling sampai dia besar, dia akan merasa dirinya nyusahin orang tua aja. Sehingga dia minder, nggak percaya diri. Ini yang sering kita lupakan, yang sering tidak kita sadari. Karena kita emosi mungkin, karena kita marah pada kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan ya, ketidaktahuan anak. Kita sudah berani merendahkan, melebeli, menjatuhkan karakternya, apalagi mempermalukan si anak di depan teman-temannya. Ini mungkin saja terjadi dalam pola asuh kita. Ya sahabat, itu yang pertama. Yang kedua secara fisik. Barangkali mungkin si anak bisa tega, ya ini bukan hanya konteks di permasalahan anak yang menggugat orang tuanya 3M tadi. Ya. Ini bisa kita tarik konteksnya bisa lebih luas lagi. Bisa ke kehidupan kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, di sekitar kita, semuanya. Diri kita masing-masing. Ya. Mungkin pernah menyakiti anak, memukul, menendang, ya. Terus apa lagi? Pokoknya menyakiti anak secara fisik itu akan membekas dalam hatinya sampai dia dewasa. Yang anak itu harusnya dipeluk, disayang. Karena orang siapa lagi? Mereka pada siapa lagi mengadu, mengeluh permasalahannya. Menyampaikan permasalahannya kalau bukan pada orang tua. Tapi sisi lain orang tua memukulnya, menendangnya, yang menjadikan si anak itu tidak punya tempat untuk ia berkeluh kesah. Ia menceritakan segala permasalahannya. Itu akan menjadi sakit batin, luka batin yang luar biasa, susah untuk diobati. Bahkan akan dibawa sampai mereka dewasa. Sahabat, seperti itu sahabat ya. Jadi kemungkinan yang terjadi dari permasalahan si anak yang menggugat orang tuanya ini bisa karena berbagai macam faktor ya. Bisa faktor karena memang dia ingin memperkaya diri dengan menuntut ya, memenuhi hasratnya untuk kaya atau bagaimana. Bisa juga karena dia sudah meluapkan sakit hatinya, luka batin masa kecilnya, yang mana dia bisa melakukan pembalasan itu, dendam itu hari ini atau hari itu ketika dia menggugat ayahnya selama 3M. Disclaimer di sini, sahabat-sahabatku sekalian, para pecinta Ovi Media Channel, ya. Yang kita garis bawahi di sini adalah jangan kita menghakimi orang lain tanpa kita tahu. Jangan menyalahkan si A, menyalahkan si B. Kita serahkan pada hukum. Ya, biarkan hukum yang memprosesnya, biarkan hukum yang menyelesaikannya. Kita cukup melihat dan juga prihatin memang. Ya kita harus prihatin sebagai manusia, sebagai seorang anak atau sebagai orang tua. Kita memang prihatin dengan permasalahan ini. Tapi yang menjadi satu hal yang harus kita jadikan pelajaran, jangan justifikasi seseorang, ya. Kita serahkan semuanya pada pihak yang berwajib. Jangan menghina-hina, karena banyak sekali komentar-komentar yang bahkan merendahkan, ya, merendahkan pelapor atau mungkin dengan kata-kata yang tidak baik mungkin, ya. Banyak sekali seperti itu. Jangan kita hindari. Cukup kita doakan saja supaya diberikan jalan terbaik bagi anak-anaknya ataupun bagi ayahnya yang dilaporkan itu atau yang digugat 3M itu. Semoga mereka sehat, diberi kesehatan, diberikan hidayah oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga mereka bisa
memperbaiki hubungan mereka sebagaimana hubungan orang tua dan anaknya. Cukup sekian sahabat obrolan pendidikan dan parenting kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya, dan sekali lagi yang belum subscribe silakan subscribe untuk mendukung channel Ovi Media agar bisa lebih memberikan manfaat yang lebih banyak, yang lebih luas bagi sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.